Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya senang sekali jumpa dengan saudara. Hari ini adalah tanggal 19 September tahun 2021. Kita memasuki ibadah minggu ketiga. Dan jangan lupa saudara, bulan depan kita akan mulai masuk ibadah onsite. Jadi saya berharap saudara jaga kesehatan semua, sehingga kita ketemu, kita bisa saling menguatkan, tidak ada yang sakit. Dan saya berharap kita semua siap melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk masuki ibadah ini. Kita naikkan sebuah lagu saudara. Ini lagu sudah lama sekali, lagu yang sering kali kita nyanyikan ketika kita mempersiapkan hati kita untuk melayani Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, bawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik buat kami. Dan seperti biasa Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan perintah-Mu. Kami rindu mendengar sabda-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan dikenyangkan dan haus kami Tuhan dipuaskan. Sehingga makanan kami seperti Engkau katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan urapi setiap kami, urapi terutama hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini Tuhan, sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu, sehingga seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah masa Tuhan kesusahan ini, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus, mari semua jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan, bahkan siapapun saudara, mari katakan amin. Ya, shalom saudara. Hari ini tanggal 19 ya. Tanggal 19 kita memasuki minggu ketiga di bulan September tahun 2021, mendekati biasanya kalau begini hari hujan ya. Hujan udah mulai timbul di sana sini. Nah, minggu yang lalu saudara kita sudah belajar tentang tinggal di dalam kerajaan Allah. Untuk tinggal di dalam kerajaan Allah, saudara harus punya beberapa hal yang saudara butuhkan. Seperti orang sehat itu setiap hari akan merasa lapar. Setiap hari akan merasa haus akan makanan minuman. Seperti Yesus katakan ketika murid-muridnya datang, "Guru, apakah engkau ada makanan di dalam padamu?" Tuhan Yesus bilang, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya." Dan dia sedang memenangkan seorang perempuan Samaria. Dan gara-gara dia bersaksi, perempuan Samaria bawa satu kampung dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ada rasa lapar, ada rasa haus, sehingga membuat kita membawa untuk makan dan minum, sehingga dipuaskan ketika kita setelah kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan roh Tuhan, kita akan saudara melakukan perkara-perkara yang Tuhan perintahkan. Nah, firman Tuhan, saudara ingatkah saudara firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20? Mari kita buka sama-sama saudara. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 berkata begini. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Perhatikan, sampai di situ dulu saudara. Kata muridku, saudara perhatiin. Ada banyak kali kita salah persepsi mengajarkan pengajaran kita sendiri. Tetapi sebetulnya muridku, kataku ini adalah murid Kristus, saudara. Jadi apa yang keluar dari murid Kristus di dalam Matius, saudara, dijelaskan di situ, saudara, dari Matius 5 sampai Matius 7. Itulah khotbah Yesus. Itulah khotbah Kristus yang Yesus ajarkan buat setiap murid-muridnya untuk dilakukan dalam kehidupannya, sehingga mereka mengalami lapar rohani, haus rohani, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan karena ada firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka murid Kristus, ya, ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Bukan murid pendeta, tapi muridku itu artinya pengajaran yang Yesus ajarkan, diajarkan oleh pendeta, oleh gembala kita masing-masing. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Baptis untuk pengampunan dosa, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi firman Tuhan yang Tuhan Yesus berikan adalah perintah, saudara. Bentuk perintah itu bukan undangan. Perhatiin, saudara. Perintah itu bukan undangan. Jadi kalau saudara hari Minggu harusnya kemana? Ibadah. Itu perintah, itu bukan undangan, itu bukan himbauan. Saudara harus berdoa, itu perintah, bukan himbauan. Tetapi saudara harus lakukan setiap hari dalam kehidupan saudara, sehingga saudara mengalami kemenangan demi kemenangan dan demi kemenangan, saudaraku. Ya, dikatakan, dan ketika kita telah menyelesaikannya, saudara, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tahukah jemaat yang terkasih, ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, ketika kita menyampaikan isi hati Kristus, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera dari kerajaan surga akan mengalir dalam kehidupan keluarga. Makanya diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sekolah anak-anakmu, diberkati segala rencana, karena orang benar pasti rencananya benar. Orang kudus pasti keinginannya kudus. Itu makanya nama Tuhan dimuliakan. Itu makanya Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan memberikannya. Kenapa?
Orang benar akan berdoa dengan benar dan meminta dengan benar. Orang kudus akan meminta yang kudus dan tentang kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di sini saudara harus jelas, ya. Ini harus jelas, harus mengerti betul, saudara, bahwa penting sekali kita mengerti amanat agung ketika sebelum Yesus berangkat ke surga. Ketika itu dia serius, dia katakan, ajarlah mereka bukan menghafalkan, tetapi dikatakan melakukan semua yang telah kuperintahkan. Ingat, firman Tuhan itu bukan usulan, bukan undangan, saudaraku. Jadi jemaat yang terkasih, kalau saudara disuruh berdoa, berdoalah. Kalau saudara disuruh beribadah, beribadahlah. Kalau saudara disuruh persembahkanlah. Untuk apa? Agar engkau mengalami kesehatan rohani. Hanya orang sakit yang tidak mengalami lapar dan haus. Coba saudara lihat, orang yang sakit tidak akan merasa lapar dan haus. Karena apa? Tubuhnya sakit, pikirannya sakit, sehingga dia sulit untuk menjadi seperti orang normal. Hanya orang yang normal saja ketika pagi hari ingin sarapan, lapar. Siang jam 12 udah mulai perutnya lapar. Itu artinya tanda-tandanya normal. Nah, orang Kristen yang normal, tanda-tandanya dia lapar. Tanda-tandanya dia ingin melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, dia tidak tahan untuk tidak mengampuni saudara musuhnya. Dia pasti mengampuni. Kenapa? Dia normal. Kristen normal adalah Kristen yang mengampuni musuhnya. Amin. Amin. Kristen yang normal adalah menjadi bapa mengasihi anak dan istrinya. Sebaliknya juga, Kristen yang normal adalah ibu-ibu yang menghormati suaminya, yang senantiasa mendukung suaminya. Keputusan suami didukung sehingga segala kemuliaan dinyatakan dalam rumah tangga. Sehingga Mazmur 133 berkata begini, berkat-berkatnya kuperintahkan kepada engkau karena engkau hidup rukun. Hidup rukun bicara tentang suami istri di tengah-tengahnya Kristus. Lemnya kasih Kristus, lemnya kasih agape tanpa syarat, saudaraku. Inilah kenapa kita mengajarkan terus-menerus tiap minggu. Untuk apa? Agar saudara mengalami kesembuhan, agar saudara mengalami berkatnya dari Tuhan, mengalami berkat yang holistik. Artinya semua janji-janji yang di Alkitab ditulis digenapi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, ini minggu yang lalu kita sudah belajar ini dan saya ingin tambahkan sedikit. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan, Pak, setelah kita diperlengkapi? Ya, setelah kita diperlengkapi, saudara, apa yang harus kita saksikan? Nah, kita harus menjadi murid, memberitakan Injil atau menjadi saksi Kristus. Nah, lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita akan menjadi saksi. Kenapa? Roh Kudus turun. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan kemampuan buat setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh ingin memberitakan Injil, diperlengkapi mereka dengan kuasa. Itu makanya orang senantiasa, saudara, punya punya konsistensi, ya, punya terus konsisten. Dia melayani terus. Lihat Ayub, mau susah sebagaimanapun juga, mau malapetaka menghadapi dia, Ayub berkata begini, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, kenapa? Karena di dalam hati Ayub, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Itu makanya saudara, kalau saudara masih lemah, saudara minta kuasa Allah, minta Roh Kudus. Karena untuk saudara dan saya lah diberikan kuasa Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi saudara dan saya dibaptis dengan Roh Kudus. Kita dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saya terus-menerus memberitakan Injil. Bukan karena saudara ingin pujian, tidak. Tetapi inilah yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sampai kapanpun, selama umur masih ada, selama kesehatan masih ada, saya tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena inilah yang Tuhan suruh di dalam kehidupan sebagai hamba Tuhan. Sebagai orang percaya, seharusnya saudara mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus. Karena ini janji Tuhan. 2000 tahun yang lalu, sudah lama sekali, saudara belum lahir, ini sudah
difirmankan oleh firman Tuhan. Ya. Selanjutnya, kapan kita saudara akan bersaksi? Nah, saudara lihat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 berkata begini. Saudara buka di rumah, temanya garam dunia dan terang dunia. Saya minum dulu, saudara. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 berkata begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini identitas yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya dan orang banyak yang diajar saat itu. Kamu, saudara bisa tunjuk samping saudara, kalau di rumah saudara dengarkan, kalau di mobil saudara samping saudara tunjuk, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Artinya saudara, kapan saudara bisa bersaksi? Ketika saudara disakiti, ketika saudara dikhianati, engkau harus melepaskan pengampunan. Agar apa? Agar dunia melihat ketika anak Tuhan disakiti, anak Tuhan mengampuni dan mengasihi tetap. Kenapa? Karena Yesus 2000 tahun yang lalu sudah berangkat ke sorga, saudara. Tuhan Yesus sudah, memang hanya Tuhan Yesus saja yang mampu melakukan hal itu. Ya, di Kalvari. Nah, dunia ingin melihat Tuhan Yesus seperti apa. Nah, saudaralah saksi-saksinya. Seperti saudara, seperti kita tuh seperti gambarannya Tuhan. Tuhan tuh seperti apa sih bentuknya secara pasti? Bentuknya adalah ketika suami bisa mengampuni istri. Saat itulah saudara menjadi saksi. Dalam bahasa Ibrani, saksi itu artinya martir, saudara. Artinya yang melakukan, saudara. Ya, menjadi saksi artinya saudara membiarkan saudara karakter Kristus, gambaran Tuhan Yesus hidup dalam hidup saudara, dan saudara dilihat oleh orang banyak. Karena perkataan firman Tuhan berkata begini, kamu adalah garam dunia. Garam itu ada efek, ada dampak, saudara. Ada kuasa. Ada saudara, dia tidak pernah diubahkan, tapi dia mengubahkan, saudara. Ini garam dunia. Ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang itu dimanapun juga, kalau malam hari, saudara, lilin satu aja pasti menerangkan ruangan. Kecil sekecil apapun, kalau itu lampu, itu lilin, saudara, pasti menerangi yang gelap. Itu makanya dikatakan ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita dan meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Artinya ketika kita diterangi oleh kasih Kristus, mari saudara nyatakan kepada dunia. Jangan diam di gedung saja, jangan diam saudara di kamar saja, jangan diam di antara lingkungan saudara sendiri, tapi saudara nyatakan terangmu kepada semua orang yang saudara ketemukan, agar mereka melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus ada di dalam hidupmu. Engkau sanggup saudara jujur, engkau sanggup setia, engkau sanggup melakukan, walaupun engkau dikhianati, tetap engkau setia. Kenapa? Karena engkau punya terang di dalam hidupmu. Kegelapan itu tidak akan menguasai terang. Sebaliknya terang itulah akan menguasai kegelapan. Amin. Amin. Makanya suami istri, kalau tengah-tengahnya Kristus, badai sebesar apapun, kalau dasarnya Kristus, saudara rumah tangga itu akan kuat. Dan apa akhirnya? Dan Allah melihat, Allah akan memberkati. Makanya Allah bilang, Kat, malaikat dipanggil, berkati rumah tangganya. Kat, berkati rumah tangganya. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang aku mau. Amin. Jadi saudara, sahabatku yang terkasih, saudaraku dimanapun berada, kalau saudara pingin punya alasan Bapa memberkati kehidupan keluargamu, kesehatanmu, pendidikan anak-anakmu, apapun juga yang terjadi, biarkan perintah Tuhan menguasai hidup saudara. Jadilah saudara pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Artinya bercahaya apa? Dampaknya ada, saudara. Jangan hanya di gereja aja, shalom, salam kiri ke kanan 5 orang, ke kiri 5 orang. Tapi di luar sama, tampar kiri, tampar kanan, apa bedanya, saudara? Ya, harusnya ketika kita shalom, di luar pun kita sama dan seperti itu, saudara. Kita tetap, saudara, menjadi orang-orangnya Tuhan Yesus, menjadi lambang-lambangnya Kristus, menjadi ambasador, duta-duta kerajaan Allah. Amin. Amin, saudara. Sehingga ada alasan Tuhan untuk memberkati rumah tangga. Ya, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu. Jadi kalau terang tuh saudara, terang tuh saudara, menerangi dimanapun engkau berada.
Bapamu dipermuliakan. Kalau Bapa dipermuliakan apa artinya? Engkau dipakai oleh Tuhan. Artinya Tuhan berkehendak memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Kembali lagi saya ulang di ayat yang tadi, saudara, perintah Tuhan. Ketahuilah dikatakan, kenapa kita harus lakukan ini setiap hari? Kenapa kita harus jujur terus? Kenapa kita harus setia terus? Kita harus konsisten terus. Kenapa? Dikatakan ayat terakhir, Matius 28 ayat 20 berkata begini. Ayat terakhirnya, kata-kata terakhir begini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan ketika apa? Ketika kita pergi, saudara. Ketika kita menjadikan diri kita guru untuk mengajar murid-murid, ya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu. Makanya saya mau ada orang, mau tidak ada orang, saya tetap mengajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Saya ingin ada penyertaan Tuhan kehidupan kami. Keluarga kami ingin ada penyertaan Tuhan. Makanya anak-anak saya undang, mari melayani Tuhan. Kenapa? Agar ada penyertaan Tuhan. Bukan rutinitas saja di gereja, tetapi ada saudara campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam mendidik anak-anak kita, dalam mencari nafkah kita. Ada penyertaan Tuhan, ada kuasa mujizat, ada penyembuhan, dan ada berkat-berkatnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub mengalir dalam kehidupan setiap rumah tangga, setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Jadi kapan kita bersaksi? Saatnya ketika kita, saudara, ketika kita apa? Ketika kita mengampuni orang, itu bersaksi, saudara. Ketika kita apa? Ditipu orang, tapi kita tetap terus jujur, saudara. Ketika kita disakiti orang, tapi kita tetap mengasihi orang, ya. Ketika apa lagi? Ketika kita, saudara, dikhianati, tetapi kita tetap setia. Kenapa? Karena Kristus mengajarkannya demikian. Itulah terang, itulah dampaknya, saudara. Itulah pengaruh. Jadi kapan kita bersaksi? Kapan? Ketika setelah kita terima Tuhan, ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita sudah berjemaat, saudara, ketika sudah didoakan hamba Tuhan bahwa engkau memiliki Roh Kudus dalam hidupmu, ya, lakukan saja, saudara. Lakukan saja dengan setia. Ingat Cornelius, ya. Cornelius itu belum didoakan sama Petrus, tetapi ketika sementara Petrus berkhotbah, itu Roh Kudus turun ke atas mereka semua, dan mereka sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Mereka orang-orang yang jujur. Mereka yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Inilah kehidupan orang-orang percaya setiap hari, saudara. Tidak ada kata boring, tidak ada kata bosan, tetapi mereka semangat terus di dalam Tuhan. Bukan rutinitas yang dikerjakan atau apa segala macam, saudara, program-program, tidak. Yang penting satu hal yang saya tahu, jadikanlah mereka murid dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya apa? Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, menjadi saksi Kristus adalah saat ketika Kristus sudah naik 2000 tahun yang lalu. Saatnya kita menyaksikan nilai kehidupan Kristus seperti ini. Makanya orang akan tertarik pada kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saya tidak perpanjang khotbah saya, saudara. Saya ingin mengundang saudara untuk nyanyi lagu ini, tetapi sungguh-sungguh, saudara. Saya ingin saudara nyanyinya sungguh-sungguh, tidak asal, ya. Katakannya dikata, Tuhan, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, bagimu Tuhan,
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Walaupun Tuhan hanya sekejap, tapi kami melihat Tuhan betapa sungguh baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Berdoa buat setiap Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini mengalami tekanan, masalah persoalan, kau melihat firman Tuhan yang diberitakan. Apa yang salah dalam kehidupan kita? Tinggal engkau lihat firman Tuhan yang diberitakan. Kita harus memiliki rasa haus dan lapar. Kita harus menjadi murid. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi garam. Untuk apa? Agar kita disertai oleh Tuhan. Kita perlu memberitakan, kita perlu dipakai oleh Tuhan agar apa? Agar ada berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub digenapi dalam kehidupan rumah tangga kita, digenapi pada anak dan cucu kita. Dan pagi hari yang berdoa buat setiap jemaat Tuhan, keluarga Andri, keluarga Pak Simon Tuhan. Aku berdoa buat keluarga Joan, keluarga Exal Tuhan, keluarga Brother King, Engkau lawat dalam nama Yesus. Satu persatu aku berdoa buat semua yang menyaksikan acara ini. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, mari engkau harusnya beritakan Injil Kerajaan Allah. Karena saatnya Yesus sudah berangkat ke surga 2000 tahun. Ini saatnya kita sudah menjadi terang, menjadi garam. Ini saatnya kita menjangkau jiwa-jiwa, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan buat setiap orang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Mari tanggalkan semua beban dan dosa. Seperti Ibrani 12 ayat 1. Tanggalkan yang menghalangi, yang menghambat saudara. Yang hari ini mungkin malas gereja, malas berdoa, malas mengampuni. Ya, yang masih saudara hidupnya masih sama seperti orang dunia. Mari tinggalkan segala dosa, kebohongan. Tanggalkan dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan buat bangsa negara kami dipulihkan Tuhan. Berkati Indonesia agar penuh kemuliaan Tuhan. Memimpin bangsa kami juga Engkau berkati dalam nama Yesus. Tetangga kami berkati juga dalam nama Yesus. Keluarga kami Tuhan, berdoa buat anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsa juga berkati. Anak kami Clement yang di Jerman, yang sebentar lagi ujian percepatan, Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Sehatkan, kuatkan dia. Berkati juga Tuhan anak kami yang sedang kuliah, jamah dalam nama Yesus. Sehatkan, kuatkan anak kami. Itu istri kami Engkau berkati Tuhan, pekerjaan usahanya Tuhan. Bahkan orang-orang yang bekerja sama dengan istri kami Engkau lawat dalam nama Yesus. Sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh agar kami bersama-sama mengalami berkat kasih karunia daripada Tuhan. Begitu juga hamba-Mu, berkati yang penuh kelemahan kekurangan ini. Sehatkan, kuatkan saudara, sehingga bisa terus menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan aku berdoa Tuhan buat setiap yang mendengarkan, siapapun engkau saudara, saudara tetap dalam doa-doaku. Aku berdoa dalam nama Yesus agar firman Allah, agar kuasa Allah, agar Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub menjamah hatimu, memulihkan kehidupanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga buat rekan kami Joshua, Engkau berkati dalam pengembalaannya Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Berkati juga teman kami Tuhan, Pastor Bob, Engkau berkati terus Tuhan, agar dia jadi Tuhan tetap terang juga garam dalam sekolahannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala rencana kami kembalikan semua kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.